Kira-kira bagaimana ya cara agama Hindu dan Buddha bisa sampai masuk ke Indonesia? Nah, di pertemuan kedua kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi mata pelajaran sejarah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zahra Nur Habibah dari kelas 1010 dengan nomor urut absen ke-37. Masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia melahirkan beberapa teori. Salah satunya adalah teori kolonisasi atau penaklukan. Teori ini menjelaskan bahwasannya masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia sangat mendorong masyarakat India untuk berperan aktif. Sedangkan masyarakat Indonesia berperan sangat pasif, hanya sebagai seorang penerima. Teori kolonisasi atau teori penaklukan ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ada hipotesis Waisa, yang kedua ada hipotesis Ksatria, dan yang ketiga ada hipotesis Sudra. Selanjutnya, masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia melahirkan teori yang kedua, yaitu teori non-kolonisasi. Teori ini menjelaskan bahwasannya masyarakat Indonesia lah yang berperan aktif dengan pergi ke India untuk belajar dan kembali ke Indonesia untuk menyebarkan agamanya. Pada teori non-kolonisasi terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada hipotesis Brahmana, dan yang kedua ada hipotesis gabungan atau hipotesis arus balik. Yang pertama ada teori kolonisasi. Seperti yang sudah tadi disebutkan, teori ini berusaha menjelaskan bahwa proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia sangat menekankan peran aktif orang-orang India dalam menyebarkan pengaruhnya di Indonesia. Berdasarkan teori ini, orang-orang Indonesia sendiri sangat pasif, mereka hanya menjadi objek penerima pengaruh kebudayaan tersebut. Dalam teori kolonisasi, terdapat beberapa hipotesis. Yang pertama, ada hipotesis Waisa, yang kedua ada hipotesis Ksatria, dan yang ketiga ada hipotesis Sudra. Untuk lebih lanjut, kita lihat yang pertama, yaitu hipotesis Waisa. Dalam hipotesis Waisa, hipotesis ini menjelaskan bahwa adanya hubungan dagang antara Indonesia dan India disebabkan oleh adanya perdagangan. Selama ada kegiatan perdagangan ini, mereka menetap dan menikahi wanita pribumi, yang mana berakibat kebudayaan dan kepercayaan India mulai menyerap pada kehidupan masyarakat Indonesia. Namun dari hipotesis Waisa ini masih memiliki kekurangan, yang mana perlu dipertanyakan bagaimana mungkin para pedagang memiliki kasta Waisa padahal mereka tidak bisa memahami bahasa Sanskerta. Dan juga apabila dilihat dari peta penyebaran kerajaan agama Hindu-Buddha di Indonesia, seharusnya apabila teori Waisa ini benar, dan apabila mereka adalah seorang pedagang, kerajaan-kerajaan tersebut seharusnya tumbuh di area pesisir pantai. Sedangkan pada kenyataannya, kerajaan-kerajaan tersebut cenderung tumbuh pada pedalaman. Dalam hipotesis Ksatria, beberapa ahli memberikan pendapatnya. Yang pertama, Berg menyatakan bahwa golongan Ksatria turut andil dalam penyebaran ajaran agama Hindu melalui petualangan besar oleh para Ksatria. Golongan Ksatria tersebut menaklukkan kerajaan-kerajaan hingga ke wilayah Nusantara. Yang kedua, Mukherjee menyatakan bahwa para Ksatria membangun koloni-koloni yang kemudian berkembang menjadi sebuah kerajaan di Nusantara. Dan yang terakhir, Mons menyatakan bahwa masuknya ajaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh para prajurit Ksatria yang disebabkan adanya kekacauan politik dan peperangan di India pada abad keempat dan kelima. Sama seperti hipotesis Waisa, hipotesis Ksatria juga memiliki kekurangan, yaitu para Ksatria tidak memungkinkan menguasai bahasa Sanskerta dan tulisan Pallawa. Yang mana bahasa Sanskerta dan tulisan Pallawa hanya dapat dikuasai oleh kaum Brahmana. Dan kekurangan yang kedua dari hipotesis Ksatria adalah apabila Indonesia pernah ditaklukkan kerajaan India, tentunya ada bukti prasasti yang menggambarkan penaklukan tersebut. Namun kenyataannya tidak ada bukti yang dapat membenarkan bahwasannya ada kerajaan Indonesia yang dikalahkan oleh para Ksatria. Dalam piramida kasta, Sudra berada posisi bawah. Menurut teori atau hipotesis Sudra, penyebaran agama Hindu di Indonesia dilakukan oleh orang-orang India yang berkasta Sudra.
Mereka ini adalah golongan budak yang melarikan diri ke kepulauan di Nusantara dan menyebarkan agama yang dianutnya di tempat pelarian. Selanjutnya, alasan mengapa golongan Sudra yang menyebarkan agama Hindu ke Indonesia adalah mereka ingin mengubah nasib dan memiliki kehidupan yang layak dan lebih baik. Namun kelemahannya, golongan Sudra tidak mengetahui seluk-beluk ajaran agama Hindu, apalagi mereka tidak bisa menguasai bahasa Sanskerta yang digunakan dalam kitab suci agama Hindu yakni Weda. Masuk pada teori yang kedua, yaitu teori non-kolonisasi. Teori ini berusaha menjelaskan proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia disebabkan oleh orang-orang Indonesia lah yang berperan aktif, yaitu dengan pergi belajar ke India dan kembali pulang untuk menyebarkannya. Dalam teori kedua ini, atau teori non-kolonisasi, teori ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada hipotesis Brahmana dan yang kedua ada hipotesis gabungan atau arus balik. Jadi, yang pertama ada hipotesis Brahmana. Dapat dilihat dalam gambar bahwa Brahmana berada pada posisi puncak. Brahmana ini adalah para pemuka agama atau para pemimpin agama. Ada beberapa ahli yang berpendapat mengenai hipotesis Brahmana ini. Salah satunya seorang ahli bernama Van Leur berpendapat bahwa masuknya pengaruh Hindu di Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana yang mendapat undangan dari kepala suku yang tertarik dengan ajaran agama Hindu. Sama halnya dengan hipotesis-hipotesis sebelumnya, hipotesis Brahmana juga memiliki kekurangan, yakni perlu dipertanyakan bagaimana mungkin para Brahmana bisa sampai ke Indonesia yang terpisahkan dengan lautan. Sedangkan dalam tradisi agama Hindu, terdapat sebuah pantangan bagi kaum Brahmana untuk menyeberangi lautan. Jadi, dalam hipotesis Brahmana ini tidak ada yang dapat dijadikan sebagai penguat untuk kebenarannya, karena dalam tradisi Hindu seorang Brahmana tidak dapat menyeberangi lautan. Hipotesis gabungan ini disampaikan oleh Frederik David Can Boost. Ia adalah seorang ilmuwan dan profesor ahli Indologi dan Indonesia yang berkebangsaan Belanda. Ketertarikannya mencakup bidang-bidang agama, arkeologi, dan sejarah seni di India, Indonesia, dan Asia Tenggara. Afda Kabas mengemukakan bahwa yang pertama kali datang adalah para intelektual yang bersemangat untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha dengan menumpang kapal-kapal dagang. Hal ini juga diperkuat dengan adanya prasasti Nalanda yang berisi bala putra dewa meminta agar raja di India untuk membangun wihara di Nalanda khusus bagi para tokoh dari kerajaan Sriwijaya. Bayangkan sebuah wihara dibangun khusus untuk para tokoh dari Sriwijaya dan para pelajar yang datang. Jadi, dengan demikian, setelah para tokoh atau pelajar itu menuntut ilmu di sana, mereka akan kembali ke Indonesia, dan merekalah yang selanjutnya akan menyebarkan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Dari kelima hipotesis di atas, hipotesis Brahmana memiliki dasar penjelasan yang paling kuat. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta bahwa kekuasaan terbesar dalam agama Hindu dipegang oleh Brahmana. Kitab Veda misalnya hanya boleh dibaca dan diajarkan oleh kaum Brahmana. Oleh karena itu, kasta lain dianggap tidak mungkin menyebarkan agama Hindu. Saat ini kita berada pada inti akhir video, yaitu bagian rangkuman. Yang pertama ada hipotesis Brahmana. Hipotesis Brahmana ini ada pada teori non-kolonisasi. Kelebihannya memiliki kasta tertinggi, mengetahui kitab Weda, prasasti yang digunakan di Indonesia berbahasa Sanskerta dan tulisan Palawa. Namun kekurangannya, mereka tidak boleh menyeberangi lautan. Dan yang kedua ada teori atau hipotesis arus balik. Dengan kelebihannya, masyarakat Indonesia beragama Hindu setelah tahu, pergi ke India untuk belajar dan kembali pulang. Dalam hipotesis yang ketiga ini ada hipotesis ksatria, yang mana memiliki kelebihan ketika pada abad keempat dan kelima terjadi perebutan kekuasaan, yang kalah akan melarikan diri ke Indonesia dan membangun kerajaan. Namun kekurangannya, kaum ksatria tidak memahami bahasa Sanskerta, tulisan Palawa, apalagi kitab Weda. Yang keempat ada teori Waisa. Kelebihannya, pedagang mudah bergaul dan akan lebih mudah menyebarkan agama. Kekurangannya, memiliki kasta yang rendah, tidak memahami Sanskerta, Palawa, dan kitab Weda, serta dinobatkan seseorang dalam masuk agama hanya dapat dilaksanakan oleh kaum Brahmana.